Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk sahabat Karya Etawa Channel se-Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke. Semoga pada sore hari ini kita selalu diberikan rahmat dan hidayah serta rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, untuk sore hari ini kita akan mereview kandangnya Bapak Mursalin yang berlokasi di Secang Selatan, Jalan Istana Susu. Bagaimana penampakannya teman-teman? Yuk. Jalannya teman-teman agak temurun. Nah, ini teman-teman ya, ternaknya Bapak Mursalin. Bapak Mursalin ini selaku pedagang yang sangat handal di wilayah Kecamatan Kaliburo, teman-teman. Beliau juga seorang yang sangat disegani di peternak-peternak yang lain, karena Bapak Mursalin ini selaku senior, di atasnya senior ini teman-teman. Core of the core, ahlinya ahli ini. Ahlinya ahli untuk memilih sapi-sapi penggemukan, sapi-sapi betina, juga sapi-sapi yang akan dibuat kontes teman-teman. Jadi dibalik kesuksesannya Bapak Abdul Aziz ini, ini ada sosok Bapak Mursalin. Ini teman-teman ya. Selamat sore Pak Mursalin. Ya, selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak Mursalin? Ya, alhamdulillah baik. Ini merawat berapa ekor ini Pak Mursalin ya? Ini ada 5 ekor ya? Ya. Ini induan semua. Gini Pak Mursalin. Apa namanya? Untuk pakan ini, cara makaninya pagi apa sore atau pagi sore campur-campuran ini untuk? Kalau saya tuh pagi harus makan hijauan. Kalau saya makan hijauan dikasih minum, nanti jam 1 atau jam 12 dikasih makan lagi, sore jam 5 kasih makan. Jadi 3 kali ngasih makan. Oh, kasih makan ya. Jadi pagi ini hijauan ini teman-teman ya. Ada jagungnya, ada juga rumput. Ini makanan yang sangat disukai oleh ternak ini. Ini Pak Mursalin ini di kandangnya ini ada 5 ekor sapi teman-teman ya. Tapi untuk Pak Mursalin sendiri tidak memenuhi untuk kontes teman-teman ya. Beliau ini khusus betina, jual beli sapi. Kalau hasil ya dijual teman-teman ya. Ini barangkali ada yang berminat dengan sapi-sapinya Bapak Mursalin, nanti nomornya saya taruh di deskripsi ya teman-teman ya. Barangkali ada yang mau konsultasi masalah sapi-sapi, kesehatan sapi, bagaimana cara mengemukkan. Ini Pak Mursalin ini ahlinya ahli. Jadi kuncinya untuk penggemukan itu, kandang itu harus betul-betul bersih ya teman-teman ya. Bersih, udaranya masuk, tidak pengap. Itu kuncinya. Jadi sirkulasi udara itu bisa normal. Kalau pengap biasanya sapinya itu bermasalah. Ini untuk trik dan kiat-kiatnya untuk pemula Pak Mursalin ya. Bagaimana sih cara merawat sapi biar gemuk itu? Sederhana saja. Iya, bagaimana itu Pak? Yang penting kita ngasih makan yang cukup. Tetap biasanya 3 kali atau 3 kali. Itu aja. Tidak harus seperti meniru teman-teman, katanya teman ini harus ini. Enggak. Yang penting kita makannya cukup, minum cukup. Tiap di mana situ ada lahan apa manfaatnya ya, atau drami atau hijauan jagung bisa, rumput ya bisa. Jadi tidak usah neko-neko ya Pak Mursalin ya. Sederhana saja, yang penting tidak kurang. Memaksimalkan yang ada teman-teman. Jadi nanti kalau memaksimalkan yang ada itu kita nggak terlalu banyak untuk pakan. Sederhana saja. Hijauan jangan terlalu kering-kering. Harus cukup ya. Hijauan dan minum teman-teman. Penting itu minum itu. Kadang ada teman-teman kita itu dikasih hijauan lupa kasih minum.
Nah itu yang salah itu teman-teman. Ini persiapan untuk dibawa ke pasar. Juga kadang petani-petani itu datang sendiri ke sini konsultasi juga beli sapi ini teman-teman. Beliau itu ahli untuk memilih. Tempatnya sederhana saja, enggak mewah, ya enggak biasa saja. Yang penting berjalan, sapinya sehat. Ya kalau bisa harus maksimal, tempatnya harus bagus dan yang terpenting bersih ya Pak. Ya. Bersih. Jangan sampai benyek tempatnya. Nah, ini tempatnya kan kering ini teman-teman ya. Walaupun ini masih belum disapu ini teman-teman. Ya belum, ini masih kadang kotor. Kadang kotor. Kotor ini. Ini belum disapu. Biasanya beliau itu nyapunya pagi dan sore. Ya. Pagi dan sore bersihkan, terus rumput-rumput yang nggak dimakan biasanya itu ditumpuk di sini. Ya dibakar. Terus dibakar teman-teman. Dibakar pakai pengusir Nyamuk. Ya di samping pengusir nyamuk itu nanti kotoran-kotoran yang dibakar itu bisa untuk kompos dan humus. Bagus untuk tanaman-tanaman seperti bunga, terus pisang, jagung juga bagus, buah naga bagus teman-teman. Ini enggak usah mandi nih sapinya Pak? Ya harus mandi. Ini sudah ada 2 bulan enggak mandi, ini memang kurang bagus kayaknya ini. Tapi alhamdulillah makan yang enggak kurang. Yang penting makan yang enggak kurang. Ya teman-teman. Jadi kalau kita itu tidak mencukupi dari faktor gizi, makannya aja jangan sampai kurang. Ya. Jadi ternak itu bisa sehat. Kalau makannya kurang, sekarang ngasih makan full, besok enggak, itu sama aja dengan bohong teman-teman ya. Jadi harus istiqomah katanya, harus istiqomah dan satu ikat ya satu ikat, tidak usah dilebih-lebihkan. Yang terpenting itu harus mengoptimalkan yang ada dulu teman-teman. Tidak usah harus ini seperti itu. Ini lumayan ini. Ini mau melahirkan. Yang mana Pak? Yang ini. Ini bulan juga. Apa namanya? Kawin suntik simental ya Pak. Ciri-ciri sapi bagus itu seperti apa sih Pak Pursalin? Ya sebenarnya kalau sudah sapi itu ditafsir bagus kadang nanti kalau di rumah sudah melahirkan anaknya bagus, kadang induknya enggak bagus, kurang anaknya bagus. Nah, kriteria untuk kaki terus badan biasanya kan ada panjang, tinggi, tapi kaki-kakinya kurang kayak bagus. Ini bagus sudah, ini bagus, semuanya bagus, besar, panjang, kakinya ya besar, ya apa ya? Kokoh ya. Ya. Tapi kita enggak berani masih karena saya belum tahu anaknya seperti apa. Baru kawin. Tapi kalau lihat modelnya atau potongannya kata orang sini, ini sudah masuk ini teman-teman. Anaknya bisa melahirkan calon-calon jawara ini. Tergantung perawatannya. Makanya teman-teman, bagi yang kepingin beternak sukses itu jangan cincing-cincing kata bahasa orang sini, orang Banyuwangi, jangan cincing-cincing. Harus diceburi sekalian, harus total, tidak usah ikut omongan temen yang harus pakai ini, tidak usah lah. Yang penting ternak itu kenyang. Ini juga mau melahirkan ini. Istimewa. Kalau ini baru bisa. Yang ini ya? Ya baru laku anaknya, jadi baru kawin, makanya agak kurus. Nah, kalau ini yang gemuk-gemuk ini bunting. Ciri-ciri untuk mengetahui ini bunting itu gimana ini Pak? Ya kalau sudah umurnya sudah ada 1 tahun kan tahu karakter sapi. Iya. Jadi jangan sering ditinggal loh teman-teman. Sapi itu ya seperti istri kita itu sudah, cuman kan tidak bisa untuk dibawa tidur. Jadi sering dilihat dari segi ini, vaginanya ini apa? Ini kan
kemaluannya ini kan sudah kelihatan ada rekat-rekat kotorannya ini yang keluar. Ini intinya insya Allah ada di 7 bulan lagi. 7 bulan ya. Kalau yang ini? Kalau yang ini baru kawin ini. Kalau yang berat hampir 9 bulan sudah. Nungguan waktu. Simental ini Pak ya? Ya simental tapi lokal. Ya semoga saja sesuai harapannya Pak Mursalin ya. Semoga saja. Karena kita tahu teman-teman ya, bahwa sapinya orang Banyuwangi itu aslinya bagus-bagus. Cuman kadang dari melahirkan itu sudah tidak terawat dengan baik. Induknya, nyusunya itu kurang bagus. Sapi daerah barat itu ngambilnya di Banyuwangi yang di Banyuwangi Pak ya. Alhamdulillah Banyuwangi ini sapinya bagus-bagus. Sampai ke selatan utara itu sapinya bagus-bagus. Ya. Cuman dari perawatannya yang kurang bagus kemungkinan seperti itu. Jadi metode-metode yang sangat murah sekali, entah kita itu mau merawat berapapun, yang penting kita harus mengukur kekuatan kita teman-teman. Jangan kita itu selalu beli terus untuk rumput itu ya nanti kalah sendiri, kecuali memang kita itu hobi. Kaki-kakinya kokoh ya, kokoh bagus. Kalau untuk perempuan sapi indukan itu tidak terlalu maksimal ya teman-teman ya, untuk kaki-kaki. Jadi makannya tuh tidak terlalu maksimal ampas. Jadi hijauannya itu yang perlu dimaksimalkan, karena sapi perempuan itu tidak boleh terlalu gemuk dan juga tidak boleh terlalu kurus. Harus ideal. Ya, pakannya sudah siap. Kalian juga merawat sapi, kambing juga ini teman-teman ya. Wow, istimewa teman-teman. Kita berbincang-bincang lagi sama Pak Mursalin karena beliau masih harus kasih makan sapi. Bonus dantan Pak? Gimana? Bonus dantan? Ya, alhamdulillah sudah. Yang sudah bunting ada 3 ekor. Jadi kalau kasih minum itu siang ya Pak? Siang harus jam 9 atau jam 10. Jam 9 jam 10. Ya. Selesai makan pagi itu ya paling ya minimal jam 9. Nanti jam 12 atau jam 1 makan lagi. Sore makan. Jadi 3 kali. Kesibukannya Pak Mursalin tiap hari ngarit ya Pak? Ya kalau ada yang manggil teman suruh, ada orang mau jual sapi ya Pak Mursalin ini pedagang sapi loh teman-teman. Ini sampingan pakai gimana ya, simpanan lah. Simpanan. Deposit ini teman-teman. Deposit. Beliau juga jual beli sapi. Barangkali ada teman-teman yang punya sapi mau dijual, monggo silakan dihubungi Bapak Mursalin. Nomornya nanti saya taruh di deskripsi teman-teman. Dan barangkali ada yang suka dengan sapinya Pak Mursalin, monggo silakan. Masalah harga nanti nego sendiri saja. Lumayan. Di tempatnya ini ada di belakang rumah teman-teman, nggak terlalu jauh.
udara-udaranya juga sangat cukup sekali. Matahari juga masuk, yang terpenting kan itu. Matahari bisa masuk, udara juga leluasa, sirkulasinya itu akan menjadikan sapi itu betah di kandang. Kalau kandangnya itu sudah kotor terus jemes, nah kita sendiri nggak suka, apalagi sapinya. Ini yang istimewa ini, Pak. Ini kayak susu, kayak sapi perah ini. Yang ini sapera ya Pak ya? Ya sapera. Ini cuma iseng saya. Adik saya itu banyak kambingnya, jadi saya iri asalkan punya, asalkan cuma dua tidak masalah. Tidak masalah ya Pak ya? Ya. Ketimbang tidak punya teman-teman. Nah ya. Tapi adik saya banyak barangnya. Tapi lumayan ini, lumayan teman-teman ya. Ini mau melahirkan. Ini ada berapa? Ada 4 ekor. Kalau yang ini induk. Induknya 2 ekor. Ini mau melahirkan sudah 2. Jumbo teman-teman ya. Ini ada yang nawar 15 ini, tidak saya kasih. Eman ya Pak ya? Iya. Udah bunting soalnya ya? Iya, mau lahir ini sudah 4 bulan ini. 4 bulan. Ini makanya kotoran jagung. Tidak jagung. Tumpi. Tidak dikasih air. Ya, tadi sudah dikasih. Saya teman-teman combor. Kalau ini enggak teman-teman ya, seperti sentrat ya. Dibiasakan seperti ini. Intinya kalau untuk beternak sapi atau kambing, kita jangan ikut-ikut lah teman-teman. Apa yang ada di sekitar kita itu maksimalkan, biar kos untuk pakan itu tidak terlalu mahal. Ini jantan Pak. Calon hajian. hari raya. Lumayan nih, kira-kira 2,5 ini teman-teman ya. Insya Allah kurang lebih bisa 3 juta. Bisa 3 juta. Jangan malu kita beternak itu, jangan malu teman-teman. Kalau malu, kapan lagi kita mau memulai? Teman-teman yang ikut komunitas peternak muda itu yang sukses banyak teman-teman ya. Barangkali mau ikut jejaknya beliau silakan. Barangkali yang mau tanya-tanya beliau, kalau bisa sih sambil ngopi enak, jadi bisa maksimal untuk pertanyaan-pertanyaan. Nah sekian dulu ya Pak ya. Terima kasih Pak Mursalin atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Semoga berkah Pak Mursalin ya. Amin.